Dari pertama kali aku membeli produknya, ini urusan shades-nya tuh bermasalah nih. Seperti kalian lihat, ini aku baru nyobain satu gerakan dan belum terlalu keringetan. Ternyata si cushionnya area jidatnya sudah bubar, di area hidung juga udah lumayan ngilang, termasuk di area yang pipi bawah situ ya. Hai Amici, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini kita akan review cushion dari Luxe Crime. Ada dua cushion, yang satu itu yang hasilnya glowing dan yang satu yang hasilnya finish. Kita bahas aja langsung dua-duanya di satu video. Nanti aku kasih wear test gymnya, terus udah gitu nanti aku kasih wear test kalau misalnya dipakai daily. Jadi kalau kalian penasaran dan belum beli produk ini, masih mikir apakah produk ini worth to buy atau enggak, tonton videonya dari awal sampai selesai. Untuk kedua produk ini tuh masing-masing sebenarnya harga normalnya di 179.000, tapi barusan banget aku cek lagi ada sale. Untuk yang matte-nya harganya di 125.000 dan untuk yang glow-nya harganya di 144.000. Untuk kedua produk ini tuh sama, shades-nya ada 7 shades yang menurut aku sebenarnya kalau complexion masih kurang sih ya, tapi it's okay, segini juga udah lumayan banyak. Tapi dari pertama kali aku membeli produknya, ini urusan shades-nya tuh bermasalah nih. Karena yang aku lihat di e-commerce-nya nih, warnanya tuh kayak gini, dan aku berpikir bahwa shades W2 tuh kayaknya pas banget deh sama kulit wajah aku. Tapi ternyata nanti kalian lihat sendiri aja pas dipakainya kayak gimana. Cuman yang pasti ternyata shades-nya itu terlalu terang dibandingin dengan shades yang mereka kasih di e-commerce-nya. Aku nggak tahu kalau misalnya kalian mencoba kayak gimana, menurut kalian coba tulis di kolom komentar. Cuman kalau menurut aku sendiri untuk shades-nya rada kurang sesuai. Walaupun sebenarnya kalau mau beli complexion tuh memang lebih enak beli secara offline, langsung datang ke tokonya, langsung swatch, dicoba-coba gitu. Dua-duanya sama mengandung niacinamide. Untuk kedua produk ini tuh sama, klaimnya tuh bisa menyehatkan skin barrier, bisa memberikan efek brightening, ada kandungan acne care-nya, weightless, long wearing, cocok untuk kulit sensitif, dermatologically tested, dan juga ini tuh merupakan vegan produk. Untuk yang matte, hasil finishnya matte. Untuk yang healthy glow, hasil finishnya ada efek glowing di wajahnya. Ya udah, nggak perlu lama-lama, kita akan langsung cobain. Di wajah yang kanan aku akan pakai yang healthy glow, dan di wajah yang kiri aku akan pakai yang matte. Sekalian nanti aku bahas saat digunakan gimana sih reviewnya menurut aku. Aku akan bahas dulu yang glow. Sebenarnya pada saat aku menerima produk ini, aku impress banget sama packagingnya, karena jujur ini packagingnya lucu banget, terlihat lebih colorful tapi lebih soft dibandingin produk Luxe Crime yang sebelumnya. Terus udah gitu ini tuh mirip-mirip sama produk-produk Korea kalau yang aku lihat. Terus kalau misalnya dibuka, ini udah ada puffnya. Si puffnya tuh bentuknya yang teardrop gini, jadi memudahkan penggunaan si produknya. Untuk puffnya sendiri aku suka tipe puff yang menurut aku cukup empuk. Tuh kalian bisa lihat nanti di sini aku masukin kalau yang shades W02 tuh dalam pikiran aku tuh harusnya kayak warna kulit aku atau lebih gelap sedikit, tapi pada faktanya ternyata warnanya tuh kayak lebih terang. Nih aku tunjukin. Tuh, lebih terang kan? Harusnya tuh nggak segini sih menurut aku ya. Nah, untuk coveragenya sendiri ini aku tunjukin. Ini aku ratain dulu. Nah, menurut aku untuk si coveragenya sendiri, produk ini tuh lebih ke medium to full. Cukup oke untuk coveragenya, bekas jerawat aku tuh ketutupan dan tidak terlihat lagi. Tuh, kalian bisa perhatikan. Terus dari pertama kali aku ngaplikasiin produknya, dia tuh udah langsung kelihatan bahwa ini tuh glow finish, ada glowing-glowingnya. Nah, biasanya kalau aku pakai produk ini, aku pakainya beneran sedikit aja, karena kalau misalnya ini dipakai banyak, agak dempul sih di kulit wajah aku. Aku nggak tahu kalau misalnya kalian udah pakai produk ini, menurut kalian gimana? Cuma menurut aku, produk ini tuh dipakainya harus pelan-pelan dan harus kayak di tap-tap tipis-tipis gini, karena menurut aku pribadi ini tuh lumayan rada susah gitu loh ngeratainnya. Bukan ngeratain di area yang pipi aku kayak gini ya, tapi di area yang nih, area sini yang dekat hidung, terus udah gitu area dekat bibir, ini tuh rada susah ngeratainnya. Dia tuh jadi kayak sering ada ngegaris-ngegarisnya gitu loh. Makanya harus ada di dep-dep agak kencang gini supaya hasilnya lebih natural dan lebih bagus sih menurut aku. Nah, ini untuk yang glowing.
Tuh, coveragenya oke, cuma shades-nya kurang. Aku merasa W02 ini harusnya pas banget di kulit wajah aku, tapi ternyata masih terlalu terang. Lumayan kecewa sih. Padahal di si e-commerce-nya tuh kelihatan banget bahwa si warnanya itu gelap gitu untuk yang W02-nya. Tapi ternyata masih lebih kayak kuning gini ya si warnanya. Kalian bisa lihat tuh. Dia itu hasilnya glowing, tapi bukan yang like a second skin, masih kelihatan lumayan kayak tebal, tapi menurut aku ini cukup oke segini dan kerasanya juga cukup ringan. Sekarang mari kita beralih ke yang matte. Yang matte juga sama. Ini tuh shades-nya aku pakai yang W02 karena setelah aku pikir-pikir dan aku perhatikan sama gitu sih warnanya. Ini juga sama untuk puffnya, packagingnya sama semua dan hampir sama. Kalian kalau pada saat ngambil produknya tuh jangan terlalu banyak karena nanti pada saat diaplikasiin dia jadi agak kelihatan dempul ya. Nih di sini aku punya banyak bekas jerawat. Ini aku ratain dulu. Tuh, kalian bisa lihat nggak sih bedanya? Kalau yang ini pertama kali diaplikasiin hasilnya glowing. Kalau yang ini pas diaplikasiin langsung kelihatan matte banget. Menurut aku yang matte itu lebih dempul sih. Nah, perbedaan antara yang matte sama yang glow di kulit wajah aku itu yang matte itu lebih susah diratain. Dan buat kalian yang belum tahu, kulit aku tuh memang tipe yang kering. Jadi memang wajar kalau aku lebih suka yang hasilnya healthy glow. Tapi for your information, ini shades-nya beda antara yang matte dengan yang glowing. Kalian bisa perhatikan, aku ngerasa kalau yang matte ini lebih dempul dan yang matte ini mirip banget sama Cushion Power Stay-nya Makeover. Mirip banget. Tapi lebih sama kok, sama full coverage-nya juga sama. Sama banget dan hasilnya matte kan kalau yang si Makeover Power Stay itu. Nah, yang aku kurang suka tuh dia tuh susah banget diratain apalagi di area smile line ininya. Karena dikit-dikit nanti ngegaris lagi. Area under eye juga sama. Tapi untuk coveragenya ini mantep banget sih. Aku tuh udah nyobain dua produk ini sebenarnya ya. Tapi nggak aku pakai sebelah-sebelah. Nah, pada saat dipakai sebelah-sebelah aku lumayan shock karena ternyata warnanya beda. Aku tuh rencananya besok aku mau nge-mall, mau pakai cushion sebelah-sebelah untuk wear test gitu loh. Biar ngebandingin yang lebih awet yang mana. Tapi ternyata ini warnanya beda. Nanti aku lihat dulu ya apakah aku berani pakai cushion beda warna gini atau enggak. Kalau secara warna, jujur menurut aku masih lebih masuk warna yang matte dibandingin yang glow. Yang glow itu lebih ada efek abu-abu, sedangkan yang matte itu warnanya lebih kuning. Tapi dua-duanya sama, dua-duanya itu aku pakai shades yang W02. Tapi ini, aku nggak tahu kalian bisa lihat di kamera, tapi ini aku lihat di layar aku yang gede ini, kelihatan banget yang sini tuh kuning, sedangkan yang sini tuh lebih ashy gitu loh. Kalau dilihat sampai sini, untuk gampang diratainnya, menurut aku masih lebih gampang diratain yang glow daripada yang matte. Oke, jadi ini setelah aku tambahkan make up, aku kasih bedak. Ini sengaja aku set pakai bedak karena jujur kalau misalnya untuk daily biasanya kemarin-kemarin aku nyoba nggak set pakai bedak karena aku pikir warnanya akan sama persis. Tapi setelah aku set pakai bedak lumayan lah ya warnanya mirip. Besok aku mau ke mall pakai kayak gini aman kan ya? Nggak kelihatan kan belangnya? Menurut aku sih enggak, jadi cukup oke. Walaupun aku sempat ngecek ulang, yang ini memang agak abu-abu, yang ini lebih kuning. Ini dari layar aku sih kelihatan jelas banget ya, tapi semoga tidak ada yang memperhatikan. Untuk produk ini apakah oxidize atau enggak? Kemarin-kemarin setelah aku pakai sih enggak oxidize yang sampai jadi kusam.
warnanya tuh malah kalau dipakai sampai sore masih cukup oke. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Nih, ini di area yang healthy glow ini coveragenya cepet banget hilangnya. Padahal aku tuh tadi cuman kayak ngeset pakai bedak, aku dandan biasa, dan memang ini kayak di area berlampu kan. Jadi kulit muka aku tuh lebih agak jadi berminyak dan keringetan. Ini kalian bisa lihat nih, coveragenya cepet bubarnya termasuk yang di sini. Padahal tadi tuh udah lumayan banget kan, kayak si coveragenya itu menutup bekas-bekas jerawat aku. Sedangkan untuk yang di area sini masih lebih awet. Jadi kalau misalnya untuk coveragenya menurut aku lebih bagus yang matte daripada yang healthy glow. Nah, terus tadi aku juga ngebahas tentang ngeaplikasiinnya. Lebih mudah diratain yang healthy glow daripada yang matte, lebih dempul yang matte daripada yang healthy glow. Nah, ini minus menurut aku yang paling harus diperhatikan, karena kalau misalnya kalian pakai kedua produk ini harus disesuaikan banget sama jenis kulit kalian. Kalau kalian punya kulit yang kering kayak aku, terus kalian pakai yang matte, trust me, itu baru diaplikasiin doang nih, area smile lines kalian tuh pasti akan langsung kayak muncul banget gitu loh. Karena jelas banget kalau untuk si yang matte. Sedangkan untuk yang healthy glow tuh enggak aman. Di area sini, terus di area under eye itu cepet banget nge-cracknya kalau di kulit kering kayak aku. Tapi kalau untuk yang healthy glow ini masih cukup aman. Nah, yang kedua, kalau misalnya kalian punya kulit yang berminyak, pakai yang matte mungkin akan lebih oke dan dia akan lebih awet. Nanti di akhir aku akan kasih lihat sama kalian saat aku wear test gym, dan itu tuh baru satu alat doang, dia tuh udah langsung bubar gitu. Sedangkan aku mencoba cushion-cushion lain tuh tidak segampang bubar itu gitu. Tapi kalau ini tuh cepet banget bubarnya. Bahkan kalian bisa lihat nih di area sini tuh udah langsung si coveragenya agak-agak memudar. Nah, itu doang sih. Jadi menurut aku kalau misalnya untuk yang matte sebenarnya secara coverage oke, secara dipakainya pas, cuman ngeratainnya susah dan smile-nya gampang banget kelihatan. Nah, kalau misalnya kalian pakai yang healthy glow, ini tuh kayaknya cuman cocok untuk cantik-cantikan aja. Nggak bisa dipakai naik gojek, nggak bisa dipakai agak panas dikit, dan nggak bisa dipakai keringetan. Keringetan dikit dia kayak bubar gitu. Kalau misalnya di set pakai bedak agak lumayan sih, tapi tetap menurut aku untuk ketahanannya masih agak kurang. Tapi kalau kalian berkegiatan di dalam ruangan, cantik-cantikan, santai-santai, yang healthy glow ini menurut aku recommended. Cuman hati-hati ya saat memilih shadesnya. Overall untuk produk Lex Creme ini menurut aku masih oke banget sebagai brand lokal. Ya, namanya produk ada plus minus, wajar lah ya. Kalau kalian tanya aku lebih suka yang mana, aku lebih suka yang healthy glow karena menurut aku lebih gampang diratain. Cuman ya tetap kalau mau berkegiatan outdoor aku tidak akan pakai si healthy glow ini. Nah, ini sebelum aku berangkat kira-kira kayak gini ya bentuknya, dan hari ini aku berangkatnya pakai Gojek. Tapi setelah naik Gojek baru 5 menit, kalian bisa lihat di area jidatnya tuh karena ini keringetan, si coveragenya mulai menghilang ya. Dan hari ini tuh aku latihan leg day seperti kalian lihat. Ini aku baru nyobain satu gerakan dan belum terlalu keringetan. Ternyata si cushionnya area jidatnya sudah bubar. Di area hidung juga udah lumayan ngilang, termasuk di area yang pipi bawah situ ya. Kita lanjutin nge-gymnya. Setelah nge-gym aku treadmill juga, dan ini kira-kira hasil akhirnya. Menurut aku dia tuh cuma dipakai naik Gojek aja keringetan dikit agak luntur, dipakai keringetan dikit luntur. Jadi sepertinya cushion yang healthy glow ini lebih cocok buat indoor dan untuk kecantikan aja. Oke, hari ini kita akan wear test ke tempat gym. Ini hasilnya, ini nggak aku set pakai bedak, tapi gampang banget nge-crack di area smile line ya. Hari ini aku lagi latihan upper body dan ini lumayan capek, langsung keringetan banget. Pas tengah-tengah nge-gym aku nggak sempat nge-shootin ke muka ya, tapi ini lumayan kelihatan. Kalian bisa lihat walaupun udah gerakan yang ketiga atau keempat, si make upnya itu masih nge-stay banget. Dan ini hasilnya. Ini tuh udah keringetan tapi si complexionnya masih nge-stay. Cuma kendalanya tadi seperti yang aku bilang, dia tuh rada susah di blend dan juga rada dempul. Buat daily kelihatan menor banget sih. Tapi kelebihannya ini tuh lumayan tahan. Bahkan di area dekat hidung dia tuh masih awet banget padahal udah keringetan kayak gini. Paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Kalau misalnya masih ada pertanyaan mengenai produk yang aku bahas hari ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Atau kalau kalian udah pakai produknya, menurut kalian gimana, sependapat nggak sama aku, tulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!